Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yosi Arianti, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya akan menyampaikan video terkait pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah metode penelitian kualitatif yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada jurusan sosiologi. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas metode penelitian kualitatif, mulai dari paradigma penelitian, strategi atau pendekatan, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, menentukan informan, teknik analisis data, dan proposal penelitian kualitatif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah teknik penulisan dan presentasi ilmiah, serta praktik analisis data kualitatif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menguasai metode penelitian kualitatif dalam penelitian, mampu menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan permasalahan yang diteliti, mampu mengembangkan metode penelitian kualitatif melalui pengalaman penelitian mahasiswa, serta mampu menguasai, merancang, dan mengembangkan metode penelitian dalam melaksanakan riset sosial sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahapan delivery, pendidik melakukan tatap muka dengan peserta didik, kemudian menjelaskan atau mendeliver materi-materi yang ada di dalam modul, buku ajar, buku pembelajaran, jurnal, atau dari studi kasus berdasarkan fenomena tertentu. Kemudian, pada tahap interaction, pendidik dan peserta didik secara bersama-sama berdiskusi, melakukan tanya jawab, atau bahkan melakukan praktik di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Lalu kemudian, pada tahapan assessment akan ada feedback atau umpan balik yang berhubungan dengan penilaian pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi di setiap akhir pertemuan di kelas. Cakupan pembahasan dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah metode penelitian kualitatif berupa paradigma penelitian kualitatif, strategi penelitian kualitatif, peranan dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, kemudian pengumpulan data, unit dan teknik analisis data, lalu ada interpretasi data kualitatif, serta pada akhir semester mahasiswa membuat proposal penelitian kualitatif. Kemudian, referensi yang digunakan pada mata kuliah metode penelitian kualitatif antara lain Handbook of Qualitative Research karya Denzin, lalu ada buku Research Design karya Creswell, kemudian Qualitative Research from Start to Finish karya Yin, dan beberapa referensi lain yang nanti untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di sini. Lalu untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kemudian hasil proyek dengan bobot 25%, lalu ada tugas dengan bobot 15%, kuis 5%, kemudian ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut kegiatan micro teaching saya selama pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, padahal udah siang ya. Luar biasa. Sarapan? Sudah. Aman di jalan tadi ke sini? Aman. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, mata kuliah metode penelitian kualitatif. Hari ini kebetulan kita masuk ke pertemuan ke-6.
tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Kalau minggu kemarin kita pertemuan kelima sudah belajar tentang strategi penelitian kualitatif. Ada yang ingat ada berapa strategi penelitian kualitatif? Angkat tangan. Silahkan. Ada berapa strategi penelitian kualitatif? Angkat tangan. Gak apa-apa, ayo. Angkat tangan aja. Ada berapa strategi penelitian kualitatif? Ada berapa? Ada? 5 bener. Angkat tangan. Kenapa takut? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Ada? 5. Apa saja? Etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, grounded theory. Jadi strategi penelitian studi kasus minggu kemarin sudah kita bahas ada 5 aspek. Nah, setelah kamu tahu strategi penelitian studi kasus, maka sekarang tahapan selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian sekaligus pertanyaan penelitian. Kenapa? Kenapa kita belajar itu dulu baru belajar strategi dulu baru merumuskan masalah? Ada yang tahu? Kenapa harus tahu strategi dulu, menentukan strategi dulu baru merumuskan masalah penelitian dalam kualitatif? Ada ingat kemarin? Ketika kamu mau merumuskan masalah pertanyaan penelitian, kamu harus tahu dulu strategi penelitian. Ada yang ingat? Kenapa? Karena untuk menentukan masalah atau merumuskan masalah kualitatif, kamu harus menentukan dulu strategi pendekatan dari kualitatif. Jadi ketika kamu mau melakukan penelitian dengan strategi studi kasus, maka rumusan masalah kamu itu harus sesuai dengan strategi penelitiannya, studi kasus, ya kan? Ya enggak? Iya. Paham sampai di sini? Nyambung sampai di sini? Jadi tadi kenapa harus belajar strategi dulu baru merumuskan masalah? Angkat tangan. Kenapa tadi? Barusan saya bilang, kenapa? Iya. Namanya siapa, sayang? Sarah. Kenapa Sarah? Karena rumusan masalah itu harus sesuai dengan strategi penelitian. Jadi kalau misalnya strategi penelitian studi kasus, jadi harus sejalan dengan studi kasus itu rumusannya. Oke, baik. Jadi kenapa kamu belajar strategi dulu baru rumusan masalah? Karena strategi ini akan membantu kamu dalam menyusun rumusan masalah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rumusan masalah penelitian. Ya, hari ini kita akan membahas tentang rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian kualitatif. Apa yang diharapkan dari pertemuan hari ini? Teman-teman nanti diharapkan bisa menyusun, memahami, merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi setelah perkuliahan ini kamu nanti akan membuat satu rumusan masalah dan beberapa pertanyaan penelitian. Oke? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita masuk ke sini. Ke judul penelitian. Jadi, dalam penelitian kualitatif ada perumusan judul penelitian. Hanya saja ketika kamu merumuskan judul penelitian ini baru bisa atau idealnya setelah rumusan masalah kamu buat. Kamu tentukan dulu rumusan masalahnya, kemudian kamu tentukan dulu tujuan penelitiannya mau ngapain, baru kamu bisa menetapkan judul penelitian. Karena judul penelitian ini sejatinya akan mencerminkan bagaimana tujuan penelitian kamu. Nah, syarat untuk membuat judul penelitian seperti ini biasanya. Jadi pertama, judul penelitian itu singkat, jelas, padat. Tidak lebih dari 20 kata. Idealnya berkisar antara 10 sampai 15. Pada judul penelitian harus ada objek, harus ada subjek, harus ada lokasi. Kemudian pada judul penelitian tidak menggunakan kata-kata
istilah atau ungkapan yang maknanya ganda. Tuh contohnya, representasi identitas sosial pecinta motor Harley Davidson di Palembang. Jadi dari sini, dari contoh ini akan menggambarkan bahwa penelitian ini tujuannya untuk melihat bagaimana identitas sosial pecinta motor Harley Davidson. Lokasinya di mana? Subjeknya siapa? Siapa? Subjeknya pecinta motor Harley Davidson. Objeknya apa? Iya benar. Jadi yang menjadi objeknya adalah bagaimana representasi identitas sosialnya, kemudian subjeknya adalah pecinta motor Harley Davidson, lokasinya di Palembang. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, mari kita lihat rumusan masalah penelitian. Bagaimana merumuskan masalah penelitian? Masalah itu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih. Menghasilkan situasi, menimbulkan tanda tanya, sehingga perlu upaya untuk mencari jawabannya. Jadi masalah penelitian itu biasanya lahir ketika ada kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya diharapkan. Atau bahasa ilmiahnya, ketidaksesuaian antara dasin dengan solen. Masih ingat ya? Jadi masalah itu muncul ketika tidak terjadi kondisi seperti yang diharapkan. Kondisi di lapangan itu seperti ini, padahal yang diharapkan adalah seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Nyambung? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Saya lanjut. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, adik-adik, ada possibility yang mungkin dibawa oleh peneliti. Pertama, ketika kamu melakukan penelitian kualitatif, kamu dari awal sudah membawa masalah penelitian. Jadi ada masalah yang dibawa oleh peneliti dan sifatnya itu tetap. Atau yang kedua, kamu membawa masalah penelitian, katakanlah itu A, ketika kamu sampai ke lokasi penelitian ternyata masalahnya berkembang. Bisa menjadi B, atau malah jadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi kalau tadi masalahnya tetap, konsisten dari awal sampai akhir, atau bisa juga ketika kamu ke lokasi penelitian ternyata masalahnya berkembang. Tidak hanya dari masalah yang kamu bawa tadi. Atau bisa juga berubah total. Misal, for example, kamu membawa tentang penyebab kemiskinan di kota Palembang. Katakanlah seperti itu. Nah, penyebab kemiskinan di kota Palembang, masalah yang kamu bawa adalah karena struktural. Ya. Tapi ketika kamu ke lapangan, ternyata penyebab kemiskinan di kota Palembang bukan karena kemiskinan struktural. Bisa karena kemiskinan faktor, kemiskinan absolut. Bisa saja karena kemiskinan budaya. Jadi tidak hanya ternyata tentang struktural. Nah itu yang disebut berubah total. Karena awalnya itu ngomongin tentang kemiskinan yang sifatnya struktural, ternyata berubah di lapangan. Tidak seperti itu. Nah itu bisa saja terjadi ketika kamu merumuskan masalah penelitian. Nah ini contoh atau cara merumuskan masalah utama. Cara merumuskan masalah utama. Jadi pertama, kalau pakai kata apa objek kajian, kemudian jelaskan fenomenanya. Kalau menggunakan kata bagaimana, maka buat bagaimana subjek yang diteliti, objek kajiannya, lalu apa fenomena sosial budaya tersebut. Nah ini contohnya.
Nih. Jadi yang pertama, apa makna sosial bagi komunitas X dalam beraktivitas di KI Park Palembang? Tadi ada kata apa? Objek kajiannya apa? Makna sosial. Kemudian fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Aktivitas di KI Park. Kalau bagaimana tadi? Bagaimana? Lalu ke subjek ya. Ke subjek. Lihat subjeknya apa? Komunitas X. Kemudian objeknya apa? Kegiatan komunitas. Ya, kegiatan komunitas. Fenomenanya apa? Jadi bagaimana komunitas subjeknya memaknai. Jadi memaknai itu adalah objek kajiannya. Bagaimana si komunitas tadi memaknai kegiatannya di KI Park. Fenomenanya adalah kegiatan komunitas X. Lokasinya KI Park. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Tentang cara merumuskan rumusan masalah? Silakan kalau ada yang mau nanya. Enak langsung praktek ya? Iya ya, enak langsung praktek ya. Oke lanjut, saya kasih contoh bagaimana pertanyaan penelitian. Sama kayak rumusan masalah tadi, tapi ini merupakan turunan dari rumusan masalah. Contohnya nih, kalau bicara tentang bagaimana tadi, bagaimana aspek kemudian subjek terlibat dalam suatu fenomena sosial budaya. Bagaimana pengalaman sebagai aspeknya, kemudian subjeknya siapa? Komunitas X. Fenomenanya apa? Memanfaatkan KI Park tadi. Lokasinya di mana? Di KI Park Palembang. Lanjut, kalau pakai apa? Apa? Kemudian subjeknya terlibat dalam fenomena apa? Apa? Pengetahuan yang diperoleh tadi sebagai aspek. Subjeknya siapa? Komunitas. Kemudian fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Menggunakan. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya silahkan. Ada? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita langsung praktek bagaimana teman-teman merumuskan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Jadi pilih satu rumusan masalah, kemudian kembangkan satu rumusan masalah itu menjadi minimal 3 pertanyaan penelitian. Yuk, kerjakan sekarang. Silakan dikerjakan sekarang. Buat satu rumusan masalah, kemudian buat minimal 3 pertanyaan penelitian, silahkan dikerjakan sekarang. Oke, baik. Tadi sudah bikin masing-masing ya. Bikin masing-masing rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Sekarang saya akan menunjuk beberapa orang, atau ada yang mau langsung angkat tangan? Menyampaikan. Oke, Salsa, gimana Sal? Tadi kan diminta untuk membuat suatu rumusan masalah ya Mbak. Jadi Salsa itu tertarik sama gaya hidup thrifting. Jadi tercetuslah rumusan masalah yang Salsa buat itu yaitu bagaimana fenomena thrifting sebagai gaya hidup remaja di kota Palembang. Nah, dari rumusan masalah ini Salsa menggunakan strategi penelitian fenomenologi dari Alfred Schutz yang yaitu ada 3 ya, yang mengkaji tentang bagaimana motif mereka, kemudian pengalaman serta pengetahuan mereka. Nah, jadi di pertanyaan penelitian itu Salsa itu ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu apa motif dari gaya hidup thrifting pada remaja di kota Palembang. Yang kedua, bagaimana remaja di kota Palembang menggambarkan pengalaman mereka saat melakukan thrifting sebagai gaya hidup yang mereka jalani. Yang terakhir itu bagaimana remaja di kota Palembang
menyadari keberadaan atau pengetahuan mereka mengenai thrifting sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Oke, baik. Tadi ada 3 nih. Salsa tertarik tentang fenomena thrifting pada remaja ya. Jadi bagaimana sih fenomena thrifting pada remaja di Kota Palembang? Kita belum ngomongin judul ya, kita masih membahas tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah Salsa itu tentang bagaimana fenomena, itu ya tadi ya, bagaimana fenomena thrifting pada remaja di Kota Palembang. Nah, dari rumusan masalah dulu kita bahas. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Bagaimana fenomena thrifting pada remaja di Kota Palembang? Sesuaikah? Adakah subjeknya? Ada. Ada objeknya? Ada lokasinya? Sudah sesuai dengan rumusan masalah? Apakah dia open-ended question yang bersifat terbuka? Benar ya, tadi ada kata apa dan bagaimana. Ya kan ya? Fenomena diteliti apa? Thrifting. Ya, jadi secara keseluruhan rumusan masalahnya sudah oke. Sekarang kita lihat tuh pertanyaan penelitiannya apa? Pertama apa? Motif. Apa motif? Dari gaya hidup thrifting pada remaja di Kota Palembang. Dari gaya hidup thrifting pada remaja di Kota Palembang. Kenapa dia memilih motif? Karena Salsa tadi menggunakan strategi fenomenologi. Yang tadi pas awal Mbak bilang bahwa fenomenologi atau strategi ya itu digunakan untuk membantu kamu menyusun pertanyaan penelitian. Salsa sudah benar tuh tadi. Step ini kita bicara stepnya dulu ya. Kita belum bicara apakah rumusan masalah pertanyaan benar. Stepnya bahwa Salsa menentukan strateginya setelah mendapatkan rumusan masalah. Jadi tentukan strateginya. Dia pakai fenomenologi. Fenomenologi itu biasanya membahas tentang kalau menurut Alfred Schultz ya. Jadi pertama itu akan membahas tentang bagaimana stock of knowledge dari pelaku. Nah, Salsa saat ini membahas tentang motif. Bagaimana sih motif remaja-remaja yang melakukan thrifting itu di Kota Palembang. Kemudian Salsa juga membahas tentang bagaimana cara remaja itu menggambarkan pengalaman mereka ketika mereka melakukan thrifting itu sebagai gaya hidup. Bagaimana remaja menggambarkan pengalaman mereka. Ini artinya Salsa menggunakan strategi fenomenologi untuk melihat bagaimana remaja melihat atau memaknai atau menggambarkan pengalaman-pengalaman thrifting menurut mereka. Terakhir apa Salsa? Pengetahuan mereka mengenai thrifting dan kesadaran mereka apakah thrifting itu memang sudah menjadi gaya hidup remaja di Kota Palembang. Nah, apakah thrifting itu sudah menjadi gaya hidup? Dengan kata lain, Salsa akan membahas pertanyaan penelitiannya bagaimana si remaja ini melihat thrifting itu sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Ya kan ya? Nah, overall ini sudah bagus. Terlepas apakah nanti bisa dieksekusi di lapangan atau tidak. Karena kita kan hari ini fokusnya adalah untuk membuat rumusan masalah pertanyaan penelitian. Oke, Salsa sudah oke, tapi masih perlu beberapa sebagainya. Oke? Paham? Paham. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti jelas ya bagaimana membuat rumusan masalah pertanyaan penelitian. Jadi tadi untuk membuat rumusan masalah penelitian, upayakan pertama untuk membuat rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian dengan open-ended ya, jangan open-ended question. Jadi gunakan kata tanya apa dan bagaimana. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menggali makna atau memahami makna yang tersembunyi. Itu kan hakikat penelitian kualitatif tadi ya. Ya enggak? Kemudian hindari kata-kata yang menggunakan dampak, hubungan, penyebab, efek. Kenapa? Kenapa menghindari kalimat ini? Iya, karena itu kata-kata yang mengarah kepada pengukuran. Kalau mengarah kepada pengukuran biasanya dia identik dengan kuantitatif. Lalu selanjutnya apa lagi? Tadi selain open ended dan hindari kata-kata, apa lagi tadi? Apa ayo masih ingat enggak? Gimana? Apa tadi siapa yang ngomong? Siapa yang terlalu luas tadi? Ada tadi yang ngomong terlalu luas siapa? Devia. Nah iya benar. Jadi usahakan untuk tidak menyusun rumusan masalah ya. Pertanyaan penelitian dengan terlalu luas. Jadi spesifik bikin rumusan masalah, kemudian dikecilkan lagi,
susutkan lagi pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalahnya boleh bersifat umum tentang fenomena itu, tapi ketika membuat pertanyaan penelitian harus lebih spesifik. Apalagi? Ayo. Apa? Iya, buat rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitiannya biasanya minimal 3, 5, atau 7. Mau lebih banyak boleh, tapi biasanya diupayakan untuk bikin 3. Ya. Kemudian fokus pada satu fenomena saja. Kalau kayak punya Akbar tadi dia kemana-mana ya, ada realitas sosial lah, ada apa lagi tadi? Konstruksi sosial, Masya Allah itu terlalu banyak Akbar. Nggak usah konstruksi dan realitas, satu saja. Jadi bagaimana dia melihat atau memaknai atau potret kehidupan gelandangan dan pengemis. Apalagi? Terakhir, bagaimana? Apalagi? Ya, jadi kemudian usahakan pertanyaan penelitian atau membuat rumusan masalah itu hal-hal yang jelas, subjeknya apa, objeknya apa, fenomena yang diteliti itu apa, lokasinya di mana. Oke? Paham? Ada yang mau nanya lagi? Enggak? Sudah ngerti semua? Yakin? Beneran? Oke, kalau sudah ngerti semua, saya akan menantang kata-kata kamu dengan kalimat sudah paham semua, tidak akan bertanya. Dengan apa? Cakep. Jadi seperti biasa, untuk membuktikan kalimat kalian bahwa saya sudah paham, Mbak, saya meminta kalian mengerjakan atau membuat rumusan masalah penelitian satu saja, nggak usah banyak. Jadi bikin satu rumusan masalah penelitian, kemudian tentukan strategi penelitiannya apa, ya pendekatannya apa, lalu buat pertanyaan penelitian minimal 3, cukup 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Hanya untuk mengetahui bahwa apakah benar kamu sudah paham merumuskan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Akan lebih bagus kalau kalian menambahkan alasan kenapa kalian memilih fenomena atau topik itu menjadi rumusan masalah. Jadi boleh buat pendahuluan dan latar belakang, tapi nggak usah panjang-panjang ya, sederhana saja, singkat saja. Yang penting dalam pendahuluan dan latar belakang itu tercantum bahwa ini loh alasan kalian memilih ini sebagai rumusan masalah. Oke? Seperti biasa kumpul tugasnya di e-learning jam 6 sore hari Minggu. Cakep, udah hafal ya. Jadi kumpul di e-learning hari Minggu jam 6 sore supaya bisa saya baca dulu malamnya, biar besoknya pas kita kuliah sudah bisa kita bahas sama-sama, kita koreksi kira-kira mana rumusan masalah yang sudah oke, pertanyaan penelitian sudah oke, atau mana yang harus dibenerin. Oke? Oke? Oke, baik. Kalau sudah paham semua dengan tugasnya, cukup dulu dari saya. Terima kasih untuk pertemuan mata kuliah metode penelitian kualitatif hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, oke.